Kenapa orang yang dimaju itu yang itu saja. Ya, jadi perlu ada, saya kira juga dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, perlu ada muka baru, fresh face gitu ya. Penyegaran ya, dalam pilihan ya. Jadi, masyarakat. itu selalu perlu ya, sehingga kita ini juga ada pemikiran yang baru. Karena kalau kita mengandalkan kepada yang sudah kita kenal lama itu saja, belum tentu ada pemikiran baru. Karena itu ya memang sudah terkooptasi dengan orang-orang yang kita kenal. Ya, kami lanjutkan spesial dialog bersama Ilham Habibie. Pak Ilham, kita bahas soal Jawa Barat, daerah yang sudah Anda tentukan tempat Anda akan bertarung gitu ya. Nah, kalau tadi Anda sudah menjelaskan kenapa Jawa Barat, tapi banyak juga yang melihat bahwa, loh, nama ini kan baru muncul, Ilham Habibie baru muncul. Sementara mungkin juga sudah ada calon penantang Anda yang sudah berkiprah secara politik lama di Jawa Barat. Ada Ridwan Kamil, mungkin Deddy Mulyadi, lalu Bima Arya, bahkan Desi Ratnasari, macam-macam nih gitu. Bagaimana Anda melihat kompetitor Anda dan seperti apa Anda bayangkan kompetisi yang akan berlangsung di Jawa Barat? Ya, pertama memang benar pasti ada orang yang sudah lebih lama di ranah politik daripada saya. Saya baru mulai ya. Jadi itu menjadi satu faktor. Di lain pihak memang perlu ada alternatif. Ya. Kalau saya dengar banyak sekali keluhan dari banyak orang di masyarakat, bahwasannya kenapa orang yang dimaju itu yang itu saja. Ya, jadi perlu ada, saya kira juga dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, perlu ada muka baru, fresh face gitu ya. Penyegaran ya, dalam pilihan Jadi, masyarakat. Itu selalu perlu ya, sehingga kita ini juga ada pemikiran yang baru. Karena kalau kita mengandalkan kepada yang sudah kita kenal lama itu saja, belum tentu ada pemikiran baru. Karena itu ya memang sudah terkooptasi dengan orang-orang yang kita kenal. Jadi penyegaran itu selalu perlu. Di politik dan di bidang manapun itu selalu perlu ada penyegaran. Pak Ilham, boleh kita lihat data ketika bicara soal kemiskinan Jawa Barat. Kami akan tampilkan datanya, saya bacakan juga. Data BPS tahun 2023, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua secara nasional. 3,88 juta orang miskin. Tadi kita sempat membahas sedikit ya. Bagaimana Anda memotret kemiskinan di Jawa Barat sendiri? Apa yang menjadi akar permasalahannya menurut Anda? Pertama, mengapa kita lihat begitu banyak orang Jawa Barat atau juga Jawa Timur yang begitu miskin? Itu karena memang provinsi juga banyak orang. Ya. Jadi ini kan 48 juta, kita lihat persentualnya itu tadi kurang lebih ya sesuai dengan persentase nasional dan hal kemiskinan di bawah 10% ya. Tapi itu saya kira tidak jauh beda dengan secara nasional. Nah, akar daripada permasalahannya menurut saya ya kemiskinan kan terkait dengan faktor ekonomi. Jadi diperlukan yang tadi saya sebutkan lapangan pekerjaan ya. Selain dari itu, pekerjaannya tidak tumbuh di Jawa Barat. Nah, itu Anda memang justru hal yang perlu ditegakkan. Kenapa dia tumbuh? Kan ada alasannya. Bisa saya ceritakan kalau mau. Jadi misalnya ya, saya kasih contoh. Industri tekstil itu dulu tulang punggungnya Jawa Barat dari hal lapangan pekerjaan. Sekarang banyak perusahaan tutup. Kenapa dia tutup? Karena kita tidak punya daya saing tinggi lagi. Kenapa kita tidak punya daya saing tinggi? Karena kita dulu waktu kita daya saing tinggi, kita itu menang kompetisi lawan negara lain misalnya. Karena kita murah. Kita produktif karena itu. Tapi itu hilang karena kita sudah tidak lagi semurah negara yang sebenarnya dari segi perkembangannya di bawah kita. Katakanlah Bangladesh, katakanlah Kambodia, katakanlah Sri Lanka, itu mereka ya, mohon maaf, mereka lebih miskin dari Indonesia sehingga tenaga juga lebih murah. Jadi kita tidak boleh lagi mengandalkan kepada yang namanya dalam bahasa Inggris comparative advantage atau juga keuntungan komparatif. Ya. Kita harus kompetitif, jadi harus punya daya saing karena produktivitas karyawan kita, karena teknologinya, karena kemampuan untuk bisa bekerja dengan cepat sekali menyesuaikan kepada keinginan pasar, jadi ada fleksibilitas, banyak sekali hal. Atau juga faktor sustainability atau keberlanjutan sekarang kan penting, karena kalau kita lihat di tekstil itu kan trennya itu sekarang bukan lagi fast fashion tapi sudah super fast fashion. Jadi selera masyarakat dunia cepat berganti. Jadi kita harus cepat membuat produk baru, logistik harus cepat. Ini bisnisnya udah beda. Jadi kita harus up to date dengan industri itu. Jawa Barat masih menjadi magnet investasi menurut Anda? Sangat. Ya.
Itu kelihatan sekali kalau kita lihat misalnya koridor di antara Jakarta dan katakanlah Cikampek, kiri kanan pabrik semua. Jadi itu yang kita sebut sebagai Pantura kan. Itu adalah menurut saya kayak inti daripada industri di Jawa Barat di situ. Selain daripada klaster yang ada di Bandung. Dan tentu ada juga pabrik-pabrik di tempat-tempat lain, tapi itu terpencar. Gitu ya. Menunjang industri yang mapan harus ditunjang juga dengan sumber daya manusia yang kuat. Salah satunya adalah pendidikan. Ya. Dan itu juga menjadi salah satu permasalahan yang tertinggi. Betul. Akses terhadap pendidikan, laku kemudian angka lulus sekolah sampai kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi, meskipun banyak perguruan tinggi di Jawa Barat. Banyak sekali. Adakah Anda melihat apa yang bisa dilakukan untuk mencoba mengurai masalah ini? Itu sangat penting dan sangat relevan, dan saya harus katakan di sini universitas penting, tapi ada juga sekolah vokasional yang juga harus diperhatikan. Jadi kelemahan yang secara klasis ada di Indonesia itu adalah kecocokan orang yang lulus dari universitas atau sekolah vokasional dengan apa yang diperlukan di industri. Di ekonomi itu kadang tidak cocok. Jadi seringkali harus ada semacam retraining. Jadi nggak terserap. Nggak, serapnya dan juga kecocokan. Kadang-kala itu harus dipelatih lagi biar kenapa apa yang diterima dari universitas masih ada hal yang tidak applicable ke industri. Gitu ya. Itu adalah satu hal di mana perlu ada kerjasama di antara industri dan perguruan tinggi atau akademia dengan bisnis dan industri untuk mencocokkan kurikulumnya, dan juga diberikan kesempatan lebih baik untuk mahasiswa misalnya untuk magang di industri, tapi bukan hanya sekedar magang fotokopi dan buatkan teh dan kopi, tapi juga misalnya diberi kesempatan untuk dia berkarya secara produktif gitu ya. Nah, itu saya kira perlu ada program yang disusun sehingga itu bisa memperkuat dan bisa memperbaiki kualitas dan juga kuantitas daripada sumber daya manusia yang bisa mendapatkan pekerjaan di ekonomi di industri. Pak Ilham, satu lagi, salah satu mungkin pekerjaan rumah untuk membenahi Jawa Barat. Saya bacakan data dari Imparsial di Desember 2022, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi atau paling banyak kasus intoleran. Ini datanya mungkin dikatakan pada saat itu juga sempat kita lihat 12 tahun angkanya tidak turun drastis atau turun secara signifikan. Nah, ini kan berkaitan juga dengan kebangsaan, berkaitan juga dengan sosialisasi dan toleransi dari masyarakat. Bagaimana Anda melihat ini dan apa yang perlu diubah? Ya, pertama saya kira sebagian daripada masalah itu terkait dengan tidak adanya lapangan pekerjaan dan jumlah yang memadai. Karena itu seringkali yang saya dengar dari teman-teman adalah remaja yang memang nganggur gitu ya. Jadi kembali lagi sebenarnya faktornya ekonomi. Tidak saja. Ekonomi itu satu ya. Yang kedua mungkin pendidikan. Ekonomi itu penting karena kalau mereka itu punya pekerjaan, mereka tidak nganggur di jalanan dan tidak banyak iseng gitu ya. Mereka sibuk. Dia punya kesibukan. Tapi tetap saja dia bisa intoleran gitu ya. Intoleran yang punya pekerjaan ya, tapi itu mungkin lebih terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu harus kita ajarkan dengan cara yang benar-benar mereka membuka mata mereka bahwasanya intoleransi itu bukan satu hal yang kita tidak diperbolehkan di negara kita. Ya, karena ini melawan asas daripada NKRI kita, melawan Pancasila. Ada situasi lain juga yang saya lihat itu di banyak tempat itu sebetulnya secara global gitu ya. Itu adalah bahwasannya di dewasa ini karena ekonominya memerlukan seringkali bapak dan ibu bekerja. Jadi pembinaan dari bapak dan ibu itu kadang berkurang gitu ya. Jadi tidak peran lagi dari orang tua. Dari orang tua itu kadang-kadang tidak sebagai mestinya. Karena karena dua-duanya kerja jadi tidak lagi waktu untuk anak ada tapi tidak kualitas kan. Ya. Jadi itu saya kira faktor faktor yang penting kita perhatikan. Ada yang lain yang baru saya ingat, yaitu adalah faktor yang kita lihat dengan dominan dunia maya itu. Jadi contoh-contoh yang kita dapat baik dalam negeri maupun dalam luar negeri itu bisa kemana saja tanpa ada filter. Baik, ternyata ujungnya dari intoleransi banyak sekali. Banyak sekali, bukan satu saja. Bukan hanya satu faktor, sehingga juga peran keluarga, pendidikan, pekerjaan, ujungnya ekonomi menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Kompleks memang kompleks. Semoga Anda bisa membenahi itu. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.